Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendirikan sejumlah rumah susun bagi warga kurang mampu. Ya, sayangnya rumah susun justru disalahgunakan, yaitu dijual atau dikontrakan ke pihak ketiga. Setelah digusur, warga Kampung Pulau menempati rumah susun sewa di Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Meski sempat ada penolakan, proses relokasi akhirnya berjalan lancar. Kini sebagian warga Kampung Pulau sudah menempati rumah baru mereka. Relokasi warga ke Rusunawa bukan cerita baru di Jakarta. Tahun 2013, Pemprov DKI telah merelokasi ribuan warga penghuni bantaran Waduk Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka direlokasi ke Rusunawa Waduk Pluit, Rusunawa Marunda, dan Rusunawa Muara Baru. 5 tahun terakhir, relokasi warga gencar dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya untuk menata ulang kawasan kumuh dan mengurangi dampak banjir tahunan di Jakarta. Hingga kini, Pemprov DKI sudah membangun total 22 rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa. Rusun tersebut tersebar di 5 wilayah di Jakarta. Rusun diperuntukkan bagi warga kurang mampu berpenghasilan di bawah 3 juta. Rusun berstatus sewa. Penghuni rusun biasanya dikenai biaya sewa antara 100 hingga 300 ribu rupiah per bulan. Ini belum termasuk biaya pemakaian listrik dan air. Namun sayang tidak sedikit rusun yang kemudian disalahgunakan. Salah satu contohnya sebuah rusun di Jakarta Utara. Rusun sejatinya diperuntukkan bagi warga gusuran bantaran kali. Namun kini sebagian besar penghuninya justru mereka yang tergolong mampu. Oh iya, bahwa praktek itu bukan rahasia lagi, memang ada orang-orang yang jual itu gitu loh. Oh, ada juga Pak yang jual? Ada, jadi mereka pikir daripada, ya kan ini rata-rata mereka tinggal tadinya dari pinggiran gitu yang ya dari kuburan. Yang tadinya ada income tinggal di sana, kemudian nggak ada beban bayar rumah, sekarang ada beban bayar rumah, makin sulit gitu kan, mereka lebih baik gitu. Mereka yang bukan warga gusuran biasanya mendapatkan rumah susun dengan cara membeli. Kami pun mencoba menelusurinya. Akhirnya kami berhasil menemui salah satu warga yang ingin menjual rusun yang sudah dihuninya selama 8 tahun. Ini mau dijual berapa, Bu? Berhubung saya lagi perlu. Kalau orang-orang mungkin orang-orang juga kaget saya jual 60 juga. Orang-orang juga kaget jual 60. Tadi kan bukan kaget tuh, kaget murah, Bu. Rata-rata emang jual? Ini minta 85, ini 87. Sama gini? Iya. Top ini kan blok gitu. Iya, maksudnya ini belum renovasi. Kalau udah renovasi kan sampai 1. Tapi ini kalau di sini emang kebanyakan udah pada dijual semua ya, Bu? Dijual semua. Hak kepemilikan rumah susun bisa dengan mudah dipindah tangankan. Hanya dengan membayar 3 juta rupiah ke pengelola, hak guna rusun sudah bisa dialihkan atas nama pembeli. Tapi balik namanya susah nggak, Bu? Enggak juga. Gimana? Ntar kita tinggal kemana? Ke pengelolanya apa lewat ke siapa? Ke Pak RT. Semua seluruh itu yang ngurusin balik nama dia. Ada bapaknya. Kalau dia kan listrik juga, ngurusin ini itu juga, seluruh listrik, seluruh satu rumah susun ini dia ngurus juga. Kalau turun, kalau rusak listrik dia panggil dia. Bayar lagi, Bu, balik nama berapa? Kurang tahu ya, tempo hari 3 juta kan? 3 juta ya? Selain diperjualbelikan, tidak sedikit juga rusun yang disewakan. Besar biaya sewa tergantung posisi lantai. Semakin ke atas, harga sewanya semakin murah. Kalau di sini kalau kontrak-kontrak itu berapa biasanya, Bu? Ini dikontrakin, ini 9 juta. Minta 9 juta setahun? 9 juta setahun ini. Tapi kalau di sini kontrak harus setahun apa boleh? Misalnya ngambil sebulan atau 2 bulan? Jarang. Setahun ya, Bu ya? Oh, langsung? Jadi kita nggak bayar listrik doang. Listrik air dia tinggal sendiri, yang tinggal rumah kan nggak bayar rumah doang. Nah, emang sih kalau udah ngedekah juga meskipun kita beli, udah ngedekah kita bisa jual lagi.
Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta tidak menampik adanya permainan ini. Meski rutin mengontrol, nyatanya praktik jual beli dan sewa rusun masih ada. Kesulitannya kadang-kadang kucing-kucingan, Mbak. Ya, kita datang dia nggak ada, gitu kan? Kucing-kucingan nih, ya kan? Petugas datang, kami bersama dengan Bank DKI bersama dengan kependudukan datang, dia menghindar seperti itu. Jadi seperti ada kesan dia nggak mau berpenduduk ataupun mengganti KTP-nya di lokasi tersebut. Oleh sebab itu, ini sudah tidak ada toleransi lagi. Ya, kami akan lakukan segera untuk penertiban orang-orang yang memang tidak sepatutnya ya tinggal di rusun. Geram dengan warga mampu yang menempati rusun sederhana, Dinas Perumahan menyiapkan strategi baru, yaitu akan menghilangkan lahan parkir mobil di rusun. Yang pertama adalah menetapkan tarif yang mahal, kemudian adalah tidak menyiapkan halaman parkir untuk mereka, ya, yang halaman parkir itu kita jadikan taman, ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah strateginya adalah menutup gate pintu masuk, ya, menutup gate pintu masuk itu dengan barikade-barikade seperti itu atau portal seperti itu supaya mereka sudah tidak nyaman lagi tinggal di rusun. Melihat kasus yang ada, pemerintah seharusnya bisa lebih tegas. Tindak oknum yang bermain di balik jual beli rusun. Kemudian berikan sanksi bagi penghuni yang melenceng dari aturan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.